pasiena dan bagang binu na timong yahay suang nakasuawan diti belajar dan res na kinarahingan malagas sa Tuhan yung sa talidang sendiri ang mudok dahay isang kain sanay di balas dan kinarahingan di pelajaran dahay ang mila dapat pagiwago na katumbayan dahay mila dapat pagirat kami katumbayan dahay isang apurimanan dahay berkat na kinarahingan sa paspasiyan dahay. Kung sigaw Tuhan Yesus masa tampak ipakayan dahay belajar na balas mo tahan dahay suang na palagno ada pay punan kung bisa salasay isang balas na kinarahingan belajaran dahay dan tadauti asa mamagago na tarik kuasa-kuasa datara. Kung sigaw Tuhan ang samayang haiti suang na ngaran mo. Amin. Hari ini saya membuat kita belajar firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Dan kita belajar firman Tuhan ini dari ayat ke ayat. Satu Yohanes pasal 3 ayat 19 barikat ke 24. Bacaanku isuan kitab Berita Baik ayat 19 pengkabras dan kinarahingan. Demikianlah caranya kita tahu bahwa kita tergolong sebagai anak-anak Allah yang benar dan hati kita tenang di hadapan Allah. Jika hati nurani kita menyalahkan kita, maka kita tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati nurani kita dan bahwa Dia mengetahui semuanya. Oleh itu sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya karena kita taat kepada perintahnya dan kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ayat 23. Inilah perintahnya, kita harus percaya kepada anaknya Yesus Kristus dan kita harus saling mengasihi seperti yang diperintahkan Kristus kepada kita. Sesiapa yang taat kepada perintah Allah hidup bersatu dengan Allah dan Allah hidup bersatu dengan dia. Kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita karena Dia telah mengurniai kita rohnya. Firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini yaitu yakin dan berani di hadapan Allah. Siapa yang membuat kita tidak yakin dan tidak berani di hadapan Allah? Adalah di dalam pembicaraan kita tadi, yaitu di dalam pembacaan kita kalau di dalam terjemahan baru ini saya Indonesia, hati kita yang selalu menuduh kita. Hati kita yang selalu berbicara dengan kita sendiri. Kamu pernah merasakan di dalam kalau kita di dalam hati kita menimbulkan sesuatu yang di dalam pikiran kita. Nah, kita belajar yang pertama dalam pembacaan kita tadi, yaitu Allah lebih besar dalam mengetahui segala sesuatu daripada hati nurani kita. Jadi kita belajar apa itu hati nurani. Apa itu hati? Hati nurani ini akan menimbulkan rasa seperti dia menuduh kita sendiri. Hati kita menuduh kita sendiri, menyalahkan kita. Contohnya begini, kalau kita ada keinginan untuk melayani Tuhan, tapi hati kita menuduh kita,
Kau ini, dia bilang, ini hati kita yang berbicara. Kau ini bikin malu saja, Pak, kau bikin, bukan kau ada apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa. Lagipun kau ini begini. Kali suap lagi nawo. Mungkin kamu merasa juga itu kan. Mungkin kamu pingin buat kesaksian ini di depan. Hati kamu mengatakan, tidak payahlah kau bukan kau tahu itu lagu itu. Nah, itu hati kita. Itu hati kita yang selalu menuduh kita, selalu memberikan menyalahkan kita, sehingga kita tidak mau mendekatkan, tidak berani di hadapan Tuhan. Hati kita selalu menyalahkan kita, menuduh kita, tidak payah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di dalam hati kita selalu timbul perasaan begitu. Cukuplah di orang, kau tidak payah. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa hati kita itu tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan Allah yang mengetahui segala-galanya. Hati kita ini selalu menimbulkan keraguan. Hati nurani kita ini selalu menghalang kita. Contohnya, kalau macam yang sudah lanjut usia, tapi masih ada kerinduan untuk melayani Tuhan, tapi hati dia akan berkata, "Payahlah kau ini, kau sudah tua, kasihlah yang muda-muda." Itu akan timbul di dalam hati, di dalam pikiran orang-orang yang sudah berusia, dan pikiran orang-orang muda pula di dalam hati dia akan timbul. Kau itu masih muda, biarlah mereka yang sudah berpengalaman untuk membuat hal itu. Yang muda pun berpikir begitu, yang tua pun berpikir begitu. Biar yang muda melakukan hal itu karena mereka masih muda. Yang muda pun hati dia berpikir, biarlah orang yang berpengalaman melakukan itu. Jadi siapa yang mau melakukan? Semua sama di dalam hati dia timbul seperti itu, menghalang kita. Dan kadang-kadang hati ini juga selalu mendorong kita juga, mendorong kita berbuat baik, mendorong juga kita membuatkan hal-hal yang mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah hati nurani yang selalu menuduh kita, hati bersegi ringan. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sebenarnya yang tidak membuat kita tidak berani menghadap Allah itu adalah hati kita sendiri, bukan orang lain. Tidak payahlah saya pergi sembahyang. Harap keinginan ke sembahyang, aku tidak payahlah pergi sembahyang. Kau ini begini, kati suami pinau-dau. Nah, jadi dia pun iyalah, betul juga. Malu sudah saya pergi gereja. Hati dia yang menuduh dia, hati dia sendiri yang menuduh. Orang lain tidak ada berpikiran seperti itu, tapi dia terpikir, saya ini orang berdosa, berbuat ini jahat, buat ini, buat minum, buat gaduh, buat apa? Tapi lagi gereja, bikin malu, dia bilang. Hati dia yang berkata begitu, tapi orang lain langsung tidak terpikir hal itu. Dan kalau ada orang seperti itu datang ke gereja, malahan mungkin kita semua di sini sangat bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan, kata kita. Tetapi hati dia sendiri yang menuduh dia. Janganlah kau bikin malu. Nah, tapi naik kesialan untuk terhingang. Maka dengan itu kita harus berpikiran positif bahwa Tuhan lebih besar dan mengetahui segala-galanya. Jadi ketepikanlah apa isi hati itu, jangan kita kalah dengan hati nurani kita. Kalau hati nurani kita bilang jangan kau pergi sembahyang, kau ini mana tahu apa Tuhan yang tahu segala-galanya. Nah, datang begitu. Dan kalau kita berani mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, apapun yang kita minta, kata di bersegi ringan, apa saja yang
kita minta, kita memperolehinya daripadanya. Nah, kalau kita ada keberanian, semangat, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Memperolehinya daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apabila hati kita sudah beri kontrol, kita punya hati yang selalu menuduh kita, jangan buat itu, jangan buat ini, kau begini, dan kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan, apapun, dan kita berani meminta kepada Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan akan memberi kepada kita kalau kita menurut perintahnya. Kalau kita menurut perintah Tuhan, nah, kita dapat menerima apa yang sesuai, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yang kita minta, dan itu sesuai, Tuhan bagilah. Tapi kalau tidak sesuai, kamu minta, jangan harap. Apa yang tidak sesuai, kita minta dengan Tuhan. Tapi kita minta juga, itu sudah pasti tidak diberi Tuhan. Tapi yang sesuai dan kamu layak menerimanya, nah itulah yang Tuhan beri. Apa yang kita ada itulah yang Tuhan sudah memberi kepada kita. Apa adanya kita sekarang itulah Tuhan memberinya. Kau jadi seorang petani, nah itulah Tuhan sudah memberi kau. Itulah Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Kau menjadi seorang kaki tangan kerajaan, nah itulah pemberian Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah atas kehendak dan anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita ada, yang itulah yang kita sudah terima dari Tuhan, karena kita menurut perintahnya. Apa perintah Tuhan yang kita harus turut di dalam firman Tuhan di sini? Yaitu pertama, ada dua perintah di dalam pembacaan kita. Pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada nama Yesus Kristus, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi arti kata percaya ini bukan semata-mata kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita harus mempercayai Dia di atas kehidupan kita. Contohnya, macam mana kita mempercayai seseorang itu? Kalau di jabatan kerajaan mempercayai orang ini mengetuai jabatan ini karena dia tahu bahwa dia boleh handle itu kerja. Itu artinya mempercayai seseorang untuk mengatur ngatur kerja, mengatur activity. Nah, kita sudah percaya kepada dia. Kalau tukang kebun, dia sudah percaya tukang tumbak dia dapat menyelesaikan hal itu. Jadi baru dia dikasih serah dia punya kebun kan kepada tukang tumbak itu, tukang selasi, karena kau percaya dengan orang itu. Kalau kau tidak percaya, kau tidak kasih dia itu, nanti tidak bagi dia kepercayaan untuk melakukan hal itu. Nah, percaya kepada Yesus yaitu menyerahkan kepada Yesus semuanya di dalam kehidupan kita untuk mengatur seluruh hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus mengatur seluruh hidup kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, percayakanlah Dia untuk mengatur hidup kita. Jangan lagi bergantung kepada yang lain. Kita sudah percaya dengan Tuhan, Dia mampu, maka teruskan saja. Jangan lagi cari-cari yang lain. Kita percaya kepada nama Yesus untuk mengatur keluarga kita. Jadi kita kan percayalah kepada Tuhan yang memelihara keluarga kita. Itu arti percaya, tidak lagi mencari sumber-sumber lain. Kita mempercayakan Yesus untuk mengatur, melihara kesehatan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengatur ekonomi kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengatur pekerjaan kita. Jadi semua apa yang
Di dunia itu adalah semua kata Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat sesuatu, tanya dulu dengan Tuhan. Kalau mau berjalan, minta Tuhan untuk menyertai. Sebelum jalan, kadang-kadang kita lupa untuk menyerahkan kepada Tuhan Yesus segala pekerjaan kita untuk hari itu. Tetapi saat kita percaya Tuhan, percayakanlah Tuhan untuk mengatur hidup kita. Itu yang berita yang pertama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayakan segala atau seluruh kehidupan kita Yesus untuk mengatur seluruh hidup kita. Dan yang kedua dalam sini kita perintah kedua di sini yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. Bacaanku Suara ayat 23. Inilah perintahnya, kita harus percaya kepada anaknya. Itu sudah kita belajar tadi. Dan kita harus saling mengasihi seperti yang diperintahkan Kristus kepada kita. Apa yang Kristus Yesus sudah perintahkan kepada kita dalam hal mengasihi, kita boleh rujuk itu dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Nah, hal yang kedua yaitu perintah Tuhan Yesus ialah saling mengasihi. Saling mengasihi ini kita kasih untuk yang paling simpel, kita mengasihi semua orang-orang. Nah, semua orang kita mengasihi mereka. Kita tidak pentingkan diri sendiri. Jangan yang satu kau mengasihi dia, jangan yang satu kau benci dia. Mengasihi itu haruslah secara keseluruhan. Jangan ada yang dikasihi dan yang lain pula dibenci. Yang lain dikasihani, yang lain lawan kata asih, mengasihi apa? Membenci. Oke. Yang lain dikasihi, yang lain dibenci. Aku tidak mau kawan dia, Pak, dia bilang. Bikin malas. Nah, begitu. Selalu begitu itu yang kalau begini, aku tidak mau kawan dia, Pak, bikin malas. Tidak tahu apa yang bikin malas. Padahal saya di rumah sama-sama juga malas kalau buat kerja lah. Lalu dia bilang bikin malas. Karena juga kita ini kadang-kadang oleh karena dia ini kita boleh makan, kita boleh dapat keuntungan, kita boleh dapat sesuatu yang menguntungkan kita, ya kita berhabis lah. Oh jadi saya makasih. Ini saudara saya ini. Saudara saya itu kami ada kaitan baik itu. Sampai mengaku saudara ada kaitan kalau ada kepentingan. Tapi kalau tiada kepentingan, jahat itu orang itu. Dan kamu pergi dekat-dekat dia itu. Tidak boleh begitu. Yang separuh kita mengasihi, yang separuh kita benci. Kita harus mengasihi semuanya sama seperti Kristus mengasihi semua orang. Bukan dia bilang orang khusus saja. Ini yang selalu membuat iman kita diuji. Kalau dia PTI, dia dibenci sudah. Bukan dia mungkin dia pun tidak benci lah baik orang itu, tapi dia benci yang dia itu tidak ikut peraturan. Nah, biarpun dia bahas dalam sana, mungkin kadang-kadang orang juga pun kalau saya mungkin ada juga hal-hal cakap-cakap yang membenci ini. Mungkin sama saja baik orang segitu. Terutama, tapi kalau ada harga minta ditolong, panggil bertelepon, nanti saya panggil kau, sudah siap itu kerja,
Mulai sudah balik membenci. Ini Allah yang bikin susah kita di sini, negeri kita ini. Kita marah mereka, bukan kita benci mereka, tapi kita marah karena mereka tidak mengikuti prosedur untuk masuk di negara kita. Itu yang betul. Tapi kita sebagai manusia kita masih mengasihi mereka. Kita membenci mereka, kita benci dengan perbuatan mereka, tetapi kita masih mengasihi dia sebagai saudara dan sebagai manusia. Itu harus kita pandai untuk membuat penilaian di situ, membuat keputusan. Bukan bermaknanya kita mengasihi itu kita tidak boleh marah. Boleh, saya bilang tidak boleh marah. Bukan arti kita marah-marah saja kita tidak mengasihi. Ini sudah itu orang itu, tidak. Biarpun kita marah-marah, bertengkar, tapi kita mengasihi juga dia. Kalau dia dapat kesusahan, kita juga yang pergi tolong. Jadi arti kita masih mengasihi orang itu. Bertengkar sikit-sikit itu biasa. Jangan sampai marah saudara. Yang sudah sanggup bilang saudara, bilang apa-apa semua karena hal-hal yang remeh-temeh. Dari hati lah semua itu akan timbul perasaan itu. Tapi Tuhan mengatakan kita harus mengasihi. Mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi kawan-kawan, dan mengasihi juga musuh-musuh kita. Kalau kita tidak mengasihi musuh kita tidak ada bedanya dengan orang-orang lain. Jadi itulah yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu musuh tetap musuh. Tetapi kalau orang Kristen mengasihi musuh dia. Dan untuk mengasihi musuh dia dengan bijaksana. Kalau musuh kau mau kasih mati kau itu jangan lupa pergi dekat-dekat, lari-lari kan. Jadi itu bijaksana mengasihi musuh. Dan yang terakhir, barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, siapa yang turut perintahnya? Tuhan. Ia diam dalam Allah. Yang mana yang diam di dalam Allah ini? Diam dalam Allah ataupun coba kita tengok yang bahasa itu. Nah sudah itu. Yang 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Siapa yang taat kepada perintah Allah hidup bersatu dengan Allah. Terjemahan baru mengatakan diam di dalam Allah, tapi ini bersatu dengan Allah. Kalau kita sudah hidup diam bersama Allah, sudah bersatu dengan Allah, siapa lagi yang kita takut? Yang kita takut adalah manusia yang mungkin boleh menyakitkan kita, yang boleh mau kasih mati kita secara tubuh dan jasmani, tetapi dia tidak boleh berbuat apa-apa. Manusia itu tidak boleh berbuat apa-apa dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah berada di dalam Allah, Allah di dalam kita, betapa bahagianya kita. Nah, saudara-saudara, marilah kita berusaha untuk hidup bersatu dengan Allah, hidup diam di dalam Allah. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita hidup di dalam Allah, yaitu Allah memurniai kita Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan selalu berbicara dengan kita. Roh Kudus itu yang selalu menegur kita. Kalau kamu merasakan sesuatu yang
kamu ingin buat itu dan ada yang menegur, timbul perasaan yang seolah-olah menegur, Roh Kudus lah itu. Jadi kamu sudah bersatu dengan Allah. Ada sudah Roh Kudus berbisik di dalam hati, jangan buat ini, jangan buat itu. Kalau ada itu yang berbisik dalam hati kamu, kita sudah bersatu dengan Allah. Tapi kalau belum ada yang berbisik, Roh Kudus berbisik dalam hati, jangan. Kita harus mencari dan menurut perintah Allah. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, jangan kita takut dengan hati nurani kita, karena Tuhan lebih mengetahui kita. Kita adalah manusia biasa, apalah yang kita tahu. Kita manusia biasa, apa yang kita tahu. Hati kita menuduh kita, apalah yang kita tahu. Terbatas, sangat terbatas kemampuan kita. Sebagai contoh, sedangkan pakaian kita pun pakaian orang lain pun kita tidak tahu, karena ditutupi oleh pakaian di luar ini. Pakaian dalam ada yang tahu, beda kan? Sudah terbatas sekali. Yang paling simpel sekalipun kita tidak tahu. Kamu tidak tahu warna apa sebenarnya pakaian dalam ini. Kamu tidak tahu. Biarpun istri saya selalu nampak bersih, tapi dia tidak tahu apa yang saya pakai itu, karena dia tidak tahu saat saya memakai. Nah, itu betapa terbatasnya kemampuan manusia. Tetapi Allah dari luar sampai ke dalam dia tahu. Jadi kita berserahlah kepada Tuhan segala sesuatu. Jangan dikalahkan dengan hati kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kita ingat kembali surga saat Paulus berjaya dia. Ucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami kekuatan untuk terus hidup bersatu dengan Tuhan, untuk terus mengikuti perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan di surga, sehingga hidup kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan kami semua dapat hidup bersatu, kami dapat hidup saling mengasihi, kami dapat hidup dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah beri kami kekuatan baru di firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Amin.